Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Pak Ibnu. Hari ini Pak Ibnu sedang memakai apa ya? Ya, Pak Ibnu pakai kostum kelinci. Oh, hari ini Pak Ibnu akan menceritakan apa ya? Coba ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini Pak Ibnu akan cerita tentang seekor kucing. Seru nggak ya Pak ya? Coba kalau pengen tahu ceritanya, dengarkan ya. Oke, jadi cerita ini menceritakan tentang seekor kucing. Penasaran? Lanjut ya. Oke. Nah, pada suatu hari ada segerombolan kucing-kucing kecil yang menggelar lomba lari. Jadi kucing-kucing kecil ini sedang mengadakan perlombaan lari. Nah, lomba lari. Kira-kira kucing apa ya yang ada di lomba itu? Waduh, ada kucing oranye, kucing abu, kucing putih. Banyak lagi ya kucing-kucingnya. Mereka sedang mengadakan lomba lari. Lalu kenapa sih diadakan lomba lari? Ternyata diadakan lomba lari untuk mencapai garis finish yang katanya garis finishnya sangat jauh. Jadi lomba lari ini ya, siapa yang sampai finish duluan itu yang juara. Tapi finishnya sangat jauh. Kira-kira siapa jagoan kucing antum yang juara? Kucing oranye, putih, atau abu? Atau ada kucing yang pink? Nggak ada ya. Kucing itu warna putih, abu, oranye, hitam paling ya. Nah, lanjut lagi ceritanya. Penonton pun berkumpul bersama-sama menyaksikan perlombaan dan memberi semangat kepada para peserta. Jadi penontonnya itu kucing semua nih, berkumpul. Ayo, ayo, kucing oranye. Ayo, ayo, kucing putih. Ayo, ayo, kucing abu. Ayo, ayo, kucing hitam. Kata mereka memberikan semangat. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Kayak gitu. Ada yang lain. Juara, oranye juara. Banyak lagi cara mereka memberikan semangat. Nah, akhirnya perlombaan pun dimulai. Tidak ada sama sekali yang tahu siapa yang akan jadi juara. Bahkan penonton pun yang katanya penontonnya kucing-kucing juga, mereka tidak percaya bahwa tidak ada yang akan juara karena ternyata finishnya itu jauh. Wah, nggak mungkin nih, nggak ada kucing yang juara, mau oranye mau abu katanya. Ya, penasaran? Ternyata kenapa nggak pada bisa juara? Penonton berteriak, oh, jalannya terlalu sulit, mereka tidak akan pernah sampai ke finish. Jauh, jalannya jauh banget. Gak akan pernah bisa ke finish. Susah banget jalannya. Pasti gak akan pada bisa, kata penonton. Waduh, harus loncat, harus lari. Waduh, bingung nih ya. Menyeberangi apa nih di gambar ini tuh? Waduh, susah sekali, sulit sekali. Kira-kira apakah kucing abu ini bisa ya? Kita lanjut ceritanya. Wah, ternyata betul kata penonton. Banyak kucing-kucing kecil yang mulai berjatuhan satu persatu. Ya, berjatuhan karena apa? Karena mereka capek, lelah, menyerah. Menyerah. Waduh, anak gak kuat. Waduh, anak lelah, terlalu sulit. Anak menyerah saja. Akhirnya mereka pun menyerah, berjatuhan, ada yang pingsan karena lelah. Wah, apakah ada yang masih juara ya? Ternyata
masih ada sisa kucing-kucing yang tetap semangat melanjutkan perlombaan walaupun pelan-pelan. Semakin jauh dia berlari, semakin jauh dia berlari. Nah, jadi ada kucing kecil ini nih yang berlari nih. Lanjut lagi. Penonton pun terus bersorak, terlalu sulit. Tak seekor pun akan berhasil. Tidak mungkin. Nggak percaya. Tidak mungkin ada yang juara. Susah banget ini. Pasti semua penonton bilang seperti itu. Ternyata pas melihat jalannya susah banget, nggak percaya. Nggak akan ada yang juara. Menurut antum ada nggak ya yang juara? Siapa yang juara ya? Atau semuanya kalah? Tidak ada yang juara. Penasaran? Kita lanjut lagi. Makin banyak ternyata kucing yang lelah dan menyerah. Waduh, bahaya nih. Kata kucing itu, aku nggak bisa, Ana nggak bisa melanjutkan. Kalau melanjutkan, bisa-bisa Ana pingsan nih. Waduh, Ana udah menyerah saja. Ternyata banyak yang lelah dan menyerah. Waduh, kayaknya nggak akan ada yang berhasil nih. Oh, ternyata ada satu yang melanjutkan sampai jalan sejauh mungkin. Dia berlari sejauh mungkin. Kata dia tidak akan pernah menyerah. Waduh, kucing apa nih yang tidak akan pernah menyerah? Dalam hatinya bilang, Ana tidak akan menyerah. Ana tidak akan pernah menyerah. Walaupun Ana jatuh, walaupun Ana disebut tidak bisa, Ana tidak akan pernah menyerah. Ana akan buktikan, Ana pasti bisa. Ana pasti bisa. Ana pasti bisa untuk sampai garis finish. Ternyata kucing ini sudah mengalami jatuh, lecet, sampai terluka. Sampai ketika dia mau bangun, sakit, tapi dia bangun. Ana pasti bisa. Ana pasti bisa. Ana akan melanjutkan perlombaan ini. Ana akan berlari lagi. Begitulah semangat dari seekor kucing ini yang terus berlari walaupun badannya sudah tidak kuat, tapi dia terus tanpa menyerah. Akhirnya yang lain telah menyerah. Kucing semuanya telah menyerah untuk sampai ke garis finish karena jalannya terlalu susah. Kecuali seekor kucing yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya kucing yang berhasil mencapai finish. Luar biasa. Sampai kakinya, aduh sakit. Tapi dia tetap berlari. Ana yakin, Ana pasti bisa. Ana pasti bisa. Kakinya sampai kena batu. Aduh, berdarah. Ana pasti bisa. Jatuh lagi. Ana pasti bisa. Penonton menyeraki. Antum gak bisa. Gak akan bisa. Terlalu sulit. Gak akan bisa. Sudah. Kata kucing ini, Ana pasti bisa. Ana pasti bisa. Ana gak mau nyerah. Ana gak mau nyerah. Akhirnya setelah berusaha keras, ya, dia pun berhasil ke garis finish. Walaupun badannya penuh luka, walaupun kakinya sakit, tapi dia sampai ke garis finish dengan satu-satunya kucing. Lalu semua kucing yang kecil yang tadi yang tidak bisa sampai garis finish bingung. Dia ingin tahu sekali nih, kenapa sih kucing ini punya kekuatan yang luar biasa, yang bahkan kucing-kucing lain sampai pingsan, sampai lelah, sampai luka, sampai udahan menyerah karena jauh capek. Tapi kucing ini punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa ya? Ternyata kekuatannya apa itu? Kucing ini
menjadi pemenang karena tuli. Waduh, tuli. Apa itu tuli? Ada yang tahu tuli? Tuli itu tidak bisa mendengar. Kucing ini tidak bisa mendengar. Tidak mendengar kata-kata peserta. Tidak mendengar kata-kata penonton. Antum gak bisa, antum gak bisa. Kucing ini hanya yang dia ingin adalah sampai garis finish dengan berusaha, dengan kerja keras. Karena dia terus belajar, berlatih, berlari. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Tidak menyerah. Dia tidak mendengar sama sekali. Dia yakin dia bisa. Masya Allah. Ya, walaupun dia tidak bisa mendengar, kucing ini semangat sekali untuk berlari. Luar biasa. Semangatnya sampai semua penonton bertepuk tangan. Waduh, hebat sekali. Hebat sekali kucing itu, hebat sekali. Kucing itu tidak bisa mendengar. Dia hanya bisa berkata, seperti ini kucingnya berkata, "Ana tidak akan pernah menyerah. Karena Ana yakin jika Ana berusaha, pasti akan berhasil. Walaupun Ana masih kecil, Ana harus tetap berusaha." Seperti itu, Ana tidak akan pernah gampang menyerah. Karena Ana yakin kalau Ana bisa, pasti Ana berhasil. Seperti itu, langsung tepuk tangan lagi dari penonton, dari para peserta. Luar biasa ya, walaupun tidak bisa mendengar, tapi kucing ini terus berusaha untuk menjadi pemenang. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Apa itu? Jangan mudah menyerah. Insya Allah orang yang bersungguh-sungguh dan yakin pasti akan berhasil. Kalau antum sudah belajar, antum sudah bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil seperti cerita di kucing tadi. Nah, antum semuanya hebat. Antum semuanya juara. Teruslah belajar dan berdoa agar sukses dunia dan akhirat. Sebentar lagi kita akan PTS. Ya, semoga visiting ini menambah antum untuk semakin semangat. Ya, Ana bisa mengerjakan sendiri. Ana bisa tepat waktu zoomnya. Ana bisa datang mendengarkan. Datang duduk di laptop rapi mendengarkan Bapak dan Ibu guru. Ana akan memberikan nilai yang baik, yang bagus untuk ayah dan bunda Ana. Ana akan menjadi anak yang solih, yang selalu taat kepada ayah, bunda dan guru Ana. Nah, itu berarti antum yakin antum bisa. Kenapa harus gitu? Karena kalau antum menyerah, kalau antum dengar dan antum bilang, "Ana nggak bisa," terus, "Oh, antum pasti nggak bisa, antum pasti nggak bisa," ternyata itu bisa membuat antum semakin gampang menyerah. Bilang sama diri antum, "Ana pasti bisa, Ana pasti yakin, Ana akan berhasil." Seperti halnya sholat. Ketika susah bangun subuh, kalau antum bilang, "Ana nggak bisa bu sholat subuhnya, kesiangan terus," maka nanti akan nggak bisa selamanya. Coba dalam diri antum bilang, "Ana pasti bisa sholat subuh, Ana pasti bisa sholat subuh bangun pagi, Ana yakin Ana bisa." Maka nanti badannya bilang, "Wah, subuh-subuh harus bangun nih." Kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita, sikap kita. Kalau kita bilang, "Ana bisa," antum pasti bisa. "Ana pasti berhasil," antum pasti berhasil. Dengan cara berdoa dan berusaha belajar. Ya. Nah, tetap selalu berusaha dan jangan mudah menyerah. Antum juara. Semangat untuk PTS-nya, semangat untuk belajarnya semakin baik lagi. Ingat, jangan bilang, "Ana nggak bisa bu, Ana nggak bisa pak." Tapi selalu ingat, Ana bisa melakukan ini. Ana bisa melakukan ini. Ana pasti bisa melakukan ini. Ana bisa bangun sholat subuh.
tanpa dibangunkan. Ana bisa mandiri tanpa bantuan orang tua. Ana bisa mandiri tanpa dibantu terus sama ayah dan bunda. Nah, seperti itu. Insya Allah antum menjadi anak yang hebat. Sekian dari Pak Ibnu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ceritanya terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.